Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah kita ketemu di pada subuh ini di Masjid Al-Hikmah Sendang Gede dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman Islam dan mampu berjalan dari rumah ke masjid. Tidak semua orang mampu karena banyak halangan. Alhamdulillah kita mampu dan insya Allah nanti kita berdiam di sini sampai ba'da syuruk 10 atau 15 menit, salat 2 rakaat, pahalanya sungguh hebat. Haji dan umroh sempurna. Jadi kalau ada orang yang nggak mau itu berarti pahalanya sudah banyak, nggak mau ke sini. Kalau kita ini masih kepingin ngumpulin terus pahala, karena kita memang disuruh Allah menambah terus sampai timbangannya lebih berat daripada timbangan dosa kita. Dan sampai sekarang tidak ada kabar. Yang usia yang sepuh juga tidak ada kabar. Ini lo skormu. Kalau sepak bola kan ada skornya 2-1, 4-0. Ini pahala piro, dosa piro kita nggak tahu, betul? Maka kita semangat terus menambah-nambah amaliyah kita dan selalu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan nanti ketika dihisab tidak sulit, dimudahkan dan hasilnya diberikan dengan tangan kanan kita yang menerima. Amin ya rabbal alamin. Dan diridhoi sehingga masuk surga. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, takmir masjid, imam masjid, semuanya yang saya doakan semoga dirahmati Allah. Masih teruskan pencegahan penyakit jantung atau baru? Judul baru. Sudah paham betul untuk mencegah. Yang kedua, kalau sudah kena, jangan sampai jatuh ke stadium yang lebih berat. Inti pencegahan itu. Inti pencegahan itu ada 4. Nomor 1, jangan sampai kena. Nah, itu kalau bisa begitu, alhamdulillah. Kayak dulu COVID kan, COVID itu harusnya pencegahan awal Indonesia bebas COVID. Tapi kan tidak bisa, karena rakyatnya banyak, yang masuk dalam negeri banyak, yang keluar negeri banyak. Yang kedua, kalau sudah kena, tidak nyebar. Itu yang penyakit menular, ya. Tidak nyebar-nyebar kemana-mana. Tidak bisa, ternyata se-Indonesia semua dapat, ya. Seluruh Indonesia. Yang ketiga, atau disebut derajat pencegahan yang ketiga itu, kalau sudah kena, jangan sampai jatuh menjadi berat. Ya, COVID ringan sajalah. Misalnya pilek, batuk, istirahat di rumah, sembuh. Nah, itu. Jangan sampai terjun ke komplikasi. Komplikasinya macam-macam, karena COVID ini disebut penyakit 1000 wajah. Saking bingungnya itu. Ada yang kena ginjal, ada yang kena paru-paru, ada yang kena meningitis, ada yang kena apalagi sampai dokter bingung kan, karena ini baru, penyakit baru, virus baru. Nah yang terakhir, kalau memberat dicegah jangan sampai jatuh kepada kematian. Loh, apa kematian itu urusan manusia? Tidak, tapi berusaha sekuat tenaga para dokter untuk mengatasi gangguan-gangguan itu sampai kembali ke titik yang ketiga, ke 2, kembali ke 1. Sama, jantung juga begitu.
Jangan sampai kena jantung. Nah, berarti pencegahannya dulu sudah kita terangkan. Nomor satu, kalau saya kembalikan ke agama dulu, yaitu ketenangan, sakinah. Kalau dokter kan fisik dulu, ya, karena ini dokternya beda. Dokter yang dibuang ngaji, jadi nomor satu tawakal, itu menyebabkan ketenangan. Nomor dua zikir, menyebabkan ketenangan. Nomor tiga syukur, karena kalau nggak syukur-syukur lihatnya ke atas terus, ya enggak? Dan kita disuruh undur man huwa asfala minkum. Jadi kamu harus melihat yang lebih rendah. Apa saja, harta lebih rendah, pencapaian karir lebih rendah, atau pendapatan lebih rendah, atau musibah yang lebih ringan dari dirinya sendiri melihat yang lebih berat, maka akan merasa, oh iya saya mendapatkan karunia. Tapi kalau kita melihat yang lebih tinggi, nggak selesai-selesai. Loh, kerjanya apa? Kok ujuk-ujuk bisa ngerehab koma? Nah, ini repot nanti. Akhirnya timbul dirinya tidak sakinah, timbul prasangka, timbul ini, timbul itu. Akhirnya ingin mengejar dengan cara segala cara. Jantungnya kena, nggak kuat. Ya, karena jantung itu detaknya sudah teratur 60 sampai 100. Oh, bagus. Begitu ada gejolak di dalam dirinya, naik tuh. Tekanannya naik, detak jantungnya naik, ya, serba dapat akibat semuanya. Nah, kita disuruh mencapai itu. Zikir yang paling tinggi derajatnya adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat itu zikir yang tertinggi. Maka kita harus belajar terus bagaimana sholat yang terbaik yang bisa khusyuk. Itu obat yang sangat mujarab. Jadi kalau kita ini sholatnya top, itu otomatis semuanya katut. Semuanya katut. Ya. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka kita harus perbaiki terus. Di sini ada pengajian khusus sholat ya, Pak Ustaz. Pengajian khusus mempelajari sholat khusyuk. Nah, kalau bisa nyari Ustadz yang sudah berpengalaman di bidang itu, ngajari seluruhnya berasal dari Rasulullah. Karena Rasulullah menyampaikan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian seperti kamu melihat aku sholat. Masalahnya Rasulullah sudah nggak ada. Berarti kita cari riwayat-riwayat. Semuanya betul. Nah, tapi kemudian orang-orang akhirnya menyederhanakan. Oh, nek ngene iki berarti NU. Oh, nek ngono iki berarti Muhammadiyah. Oh, nek ngono iki berarti mungkin Islam ini, Islam itu. Jangan. Kita belajar terus supaya kita tahu, oh, ternyata itu sunnah juga. Oh, itu sunnah juga. Contoh iftitah saja kan ada yang inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Jadi itu semua ada dasarnya. Nah, maka kita tenang. Kalau tenang maka insya Allah penyakit-penyakit ini mulai bisa diatasi. Nah, ini saya punya judul baru. Mudah-mudahan nanti menambah kita bahagia. Saya tidak langsung menerangkan bahagianya karena nanti ada bagian sendiri khusus menerangkan bahagia. Nah, ini kebahagiaan buah dari amal. Amalnya apa? Silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Banyak orang nggak ngerti bahwa ini akibat. Ya, bahagia itu akibat sebenarnya. Golek bahagia kok misalnya ke kafe, karena kan banyak kafe ini, di mana-mana kafe, sampai di desa-desa itu banyak kafe, Pak.
Terus sopir saya gremeng, gremeng itu ngomong pelan-pelan, kafe niku carane tiang ngundak rego. Loh, iya Pak, nah, saya tes caranya gimana? Lah kopi neng gini warung paling 5.000. Neng kafe niku 40.000 Pak. Padahal foto-foto kopi. Jadi sekarang Indonesia ini sedang diuji dengan kafe ya. Banyak sekali di kampung-kampung di apa namanya. Kampung saya aja ada 2 di mana itu ngesrep ya. Di dalam loh, di dalam kampung maksudnya. Ada yang kafe apa namanya dan satunya kafe apa. Nah, akhirnya dalam perjalanannya ada yang ini, ada yang tutup karena sudah nggak ada yang datang. Kalau ini setuju, lanjut ya. Nanti kita singkat saja masuk ke mengapa kok bahagia. Jadi ini panjang tapi kita singkat-singkat supaya pas jam 6 kurang seperempat nanti barangkali ada pertanyaan. Kebanyakan orang Indonesia menganggap silaturahim itu sama dengan ukhuwah Islamnya. Karena sudah jadi bahasa apa namanya salah kaprah ya. Tapi sebenarnya kalau melihat silaturahim itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan, itu silaturahim. Ya, ini banyak ulama yang menyampaikan bahwa huwa masdarun wasala asyai bisyai. Kemudian wadamahu ilaihi wa jama'ahu ma'ahu. Jadi maksudnya apa? Mengumpulkan ya. Ini menggabungkan ini dengan itu. Jadi misalnya ayah dengan saudaranya ayah, ibu dengan saudaranya ibu dikumpulkan. Karena hubungan yang kuat itu menghasilkan kesepakatan atau daya dalam batin ini merasa terikat. Ya. Nah, maka ini mengacu kepada karib kerabat. Koroba itu dari bahasa Arab. Di Indonesia kan menjadi kerabat. Jadi orang yang dekat. Orang yang dekat secara keturunan, hubungan darah atau perkawinan. Jadi saya sebenarnya kalau aslinya bahasa kembali kepada amaliyah Islamiyah kita, saya tidak bisa silaturahim kepada Ustadz Sukamdo karena beliau tidak ada hubungan darah dengan saya. Tapi di Indonesia sudah umum. Kapan silaturahim menggonku? Nah, ini sudah jadi bahasa. Saya silaturahimnya kepada ayah saya, ibu saya, paman saya, pakde saya, adik saya, kakak saya, dan seterusnya yang ada hubungannya itu. Itu namanya silaturahim. Berat sekali orang yang mutus silaturahim. Ya, berat sekali. La yadkhulul jannah qati'ur rahimi. Tidak masuk surga orang yang mutus silaturahim. Tapi banyak yang nggak menyadari hanya karena bagi warisan putus coba. Bukan hanya putus, malah ada anak mengadukan ibunya di pengadilan coba. Ini zaman sudah apa ya? Hah? Pokoknya medeni lah ya. Ada saudara mengadukan saudaranya, ya macam-macam di televisi kan kita tahunya berita. Kalau nggak ada berita kita nggak tahu. Tapi ada ibu yang sepuh 70 tahun, padahal harusnya anak itu ya baktinya 1, 2, 3 kan pada ibumu, umuka baru abuka. Tapi kok tega mengajukan tuntutan sampai kepolisian dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu putus, itu nggak mungkin masuk surga si anak. Ya, siapapun yang mutus silaturahim
Kayak bahasanya anak muda kok tidak kelihatan. Saya sedih kalau anak muda nggak kelihatan. Saya seneng kalau anak muda banyak. Ini ada 2, biasanya di sana loh. Seneng sekali kalau saya ada anak muda. Ya, nanti digerakkan lagi ya. Jadi silaturahim ini jangan sampai putus. Dan perintah pertama ketika Rasulullah sampai Madinah, masih ingat ya Pak? Ada 4. Mari dihafalkan. Pidato masih di dalam, masih di atas onta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, afsus salam, sampaikanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makanan. Insya Allah nanti dapat ya makanan. Soto. Pokoknya Masjid Al-Hikmah sama dengan kuliah subuh plus nyoto. Alhamdulillah mengamalkan it'amut ta'am ya. 3 Pak, wasilul arham, sambung tali kasih sayang. Maksudnya tadi itu saudara yang, makanya di sana di Arab itu kuat sekali ada suku Pak. Suku itu pasti satu keluarga besar. Suku Quraisy itu besar, tapi ada suku masih bani-bani, ya kan? Bani ini, bani itu satu hubungan. Kalau bani itu ngurusnya bukan karena untuk menyambung silaturahim, tapi hanya untuk arisan misalnya, ya dapatnya arisan. Tapi nyambung silaturahim lillahi ta'ala, masuk perintahnya Rasul. Wasallu billaili wan nasu niyam, perintah nomor 4. Salatlah ketika orang-orang pada tidur di malam hari. Berarti salat nomor Pak? Salat tahajud atau qiyamul lail. Nah, mari kita teruskan. Ternyata ini kita ringkas ya rangkumannya. Dalilnya sedikit-sedikit, misalnya An-Nisa nomor 1. Kemudian di mana lagi ini? An-Nisa nomor 36. Saya teruskan saja karena kita fokus nanti pada kebahagiaan yang diperolehnya ya. Kemudian Al-Isra 26. Ya. Ada selalu kalimat al-qurba. Dal qurba berarti orang-orang yang mempunyai kekerabatan. Kemudian Ar-Rum 38. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan yang merah, Pak. Perintahnya sejajar dengan salam. Perintahnya sejajar dengan memberi makan. Jadi orang Islam itu senang salam, Pak. Ketemu sih assalamualaikum. Kalau di Mekah atau Madinah sering kedengarannya agak beda sedikit. Assalamualaikum, nah itu, assalamualaikum, gitu, misalnya begitu, sama, assalamualaikum. Nah, yang jawab harus minimal setara, jangan diem. Ini assalamualaikum meneng, karena malu menjawab. Ini banyak orang malu menjawab. Padahal yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab wajib. Ya, mari kita sebarkan terus. Ketemu di masjid, assalamualaikum. Ketemu di assalamualaikum. Bahkan ada dilihatkan ada sahabat itu jalan ketemu balik meneh mubeng jalannya kampung itu ngitari satu pohon, ketemu salam lagi. Ya, jadi bukan berarti salam itu sekali, tapi boleh berkali-kali. Ya. Jadi itu sudah diperintahkan begitu. Maka apa? Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan salam. Ya. Jadi mari kita uri-uri 4 perintah Rasulullah ini dilaksanakan di kampung sini, kampung Sendang Gede. Dan perintah yang lain ini di hadis sejajar dengan jangan syirik. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahimi.
Nah, jadi tinggi sekali Pak silaturahim itu anunya, derajatnya. Nggak boleh main-main dengan silaturahim. Ya, kebanyakan orang kan saudaranya di mana? Di Jakarta. Nggak pernah datang, enggak. Udah berapa tahun? 30 tahun. Wah, itu sudah parah itu. Parah. Jadi kita harus ngongkosi, Pak. Ngongkosi betul untuk ketemu. Karena silaturahim yang dituntunkan oleh Nabi kita itu ketemu, saling mesem, jabat tangan, uluk salam. Ya, urutannya apa dulu? Ketemu itu uluk salam dulu ya. Uluk salam dulu. Assalamualaikum. Yang jawab boleh sama. Waalaikumsalam. Kalau yang jawab tuh bloboh sama enggak dengan tempat saya? Di Jepara itu istilah bloboh itu kalau ngasih lebih gitu loh. Sama nggih? Nah, yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu bloboh namanya. Dapat 20 dia. Ya. Dan pasti yang jawab pasti mesem. Perhatikan, kalau ada orang jawab salam kok merengut berarti sedang ada masalah. Ya, sedang ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngerti wong sibuk ngributi dadak wong salam kok dadak salam. Nah, ngerti ada dia didoakan ya, didoakan itu. Salam itu kan, ya Allah berikanlah saudaraku ini keselamatan. Ya, Assalamualaikum. Salam kita itu top, makanya MUI akhirnya gregeten memberi fatwa ya. Wono salam kok dulu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa? Sampai aku hafal, enggak tahu aku. Saya enggak mau. Saya langsung dua saja. Dua saya sudah dikritik para ulama. Salam sejahtera apa? Saya dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu aja sudah dikritik. Lu tiga ini nggak ada bandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari salam di dunia ini yang lebih Islam. Nggak ada. Lu kok orang Islam kok orang mudeng agamane akhirnya sampai namo anu, anu, apa belakangnya apa itu? Hah? Belakangnya ada kebajikan. Terus pokoknya itu saya makin mantap. Saya dulu paling kritis itu loh. Salam buat jodoh-jodoh, jawabnya angel lagi. Nek assalamualaikum semua udah. Se-Indonesia itu orang Muslim dan non Muslim semua paham menjawabnya ya. Bahkan malah ada yang fasih. Tapi kalau yang lain jawabnya piye jajan? Ora iso. Jawab bareng-bareng kan suwi. Yang celuluk pertama di dunia publik itu Cak Nun. Ya, Cak Nun tuh bilang, sampean ki wong Islam ojo bukan mengibaratnya binatang. Sampean ini nek jadi kambing yo, ketemu kambing yo, omongan kambing. Nek macan ketemu macan, omongan macan. Aja sampai kambing ketemu macan, omongannya rak jelas. Seneng dengar berita itu dari Cak Non. Mudah-mudahan masih sehat ya, saya tidak tahu kabar terakhirnya. Nah, terus MUI, ya mantep. Dan saya kalau sekarang negur adik-adik yang muda itu, yang jadi MC, yang tiru-tiru Jawa itu, tak tedei, Dik, bagus sekali MC-nya. Lanjutkan ya, belajar terus. Nah, tapi boleh ngasih masukan enggak? Saya kan hati-hati, kalau nanti ngasih masukan dia nggak mau terima kan langsung, emang lu siapa? Repot. Ya, masukan ya. Oh boleh Pak. Kalau yang himpunan mahasiswa Islam ya, oh boleh Anda. Nah ini loh, kamu pernah baca nggak MUI ngasih fatwa? Apa Anda? Masalah salam. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Nggak usah tambah-tambah yang lain. Ya, karena mayoritas yang diberi salam orang Islam. Oh gitu ya Anda. Jadi nggak usah dipanjang-panjang. Terima kasih Kanda. Itu kalau orang baik. Orang tidak baik ya, emang gue pikirin. Lebih ngeri lagi kalau emang lu siapa? Repot ya. Alhamdulillah ini kita belajar, kita amalkan. Karena tadi urutannya ketemu, uluk salam, tersenyum, ya kan? Apalagi jabat tangan, ya kan? Jabat tangan. Ini efeknya luar biasa, dahsyat. Mari kita lanjutkan.
Nah ini ada yang tidak silaturahim tapi masuk di sini, ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan Ustadz Kamdo seperti itu. Saya nggak punya hubungan darah, tapi saling mencintai karena Allah, ya. Semua di sini mungkin begitu ya. Nek orang ketok subuhan digoleki. Kowe kok ora subuhan? Ning di WA misalnya ya. Dulu saya punya teman begitu ya, sahabat yang sejati ya. Sahabat sejati itu gini Pak, kalau ada isu dia bukan malah langsung mendem dalam hatinya, jebule ngono kancaku, bukan. Dia datang Pak, habis subuh datang. Kowe mau kok susu mulai, aku jadi mau ngomong di masjid kok. Ini sholat. Ya karena ada kerjaan. Tapi ini karena jenengan ada ya kerjanya saya tinggal. Mau jenengan berkunjung ke rumah saya, ngobrol ngalur ngidul, saya tekan inti Pak. Biasanya orang Jawa kan gitu Pak ya. Mau utang tuh ketemunya setengah jam. Terakhir nuwun sewu, keperluan kawula setunggal silaturahim nomor kali wonten keperluan. Tapi wis ngomong setengah jam gitu. Teman saya tuh begitu, udah ngomong kira-kira 10 menit. Nah, orang Jawa kan halus Pak, langsung toko aku utang yo, mungkin ya. Jadi bahasa basi terus ngalor ngidul. Tanya, ini ono kabar ini menyangkut awakmu, sing bener piye? Nah, dia menanya yang bener gimana? Ya, mau saya jawabnya sambil tersenyum, mau versi lengkap apa versi kesimpulan? Kalau versi kesimpulan 2 menit selesai. Tapi kalau versi apa namanya versi lengkapnya kan tak urutnya mungkin berapa jam atau setengah jam. Dengan sibuk orang. Aku jaluk sing lengkap. Gitu. Itu namanya sahabat sejati. Itu berarti masuk di sini. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang masih ingat Pak, 7 golongan yang dicintai Allah itu nanti dapat perlindungan di mana hari itu tidak ada perlindungan sama sekali. Sab'atun yudhillullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan. Mudah-mudahan kita masuk di sini karena masuk kelompok yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Tapi nomor 1, imamun adilun. Nah ini keadilannya masjid ini takmirnya kelihatan makin berkembang. Ngasih undangan saja video, teng tung pengajian, hadirilah. Sudah terima Pak itu undangannya? Saya dikirimi Ustadz Kamdo tadi malam. Ya, canggih. Ngungguli masjid-masjid lain yang hebat ini ya. Alhamdulillah. Orang yang terpaut hatinya pada masjid itu nanti dapat perlindungan dari Allah di mana tidak ada satu perlindungan pun dari yang lain. Ya. Nomor 1 imamun adilun, kemudian yang kedua apa ini? Nah pemuda ini Pak, pemuda ini. Ya. Satu imamun adilun wasyabun nasaat bi ibadatillah, ya. Pemuda yang rajin beribadah. Biasanya yang rajin beribadah kan pemuda Pak orang sepuh. Orang sepuh karena sudah menyadari tidak lama lagi, ya kan. Ini kontraknya kapan belum tahu tapi tetap siap-siap. Karena Rasulullah mengatakan ma baina sittina wa sab'in, umur umatku itu sesuatu di antara 60 dan 70 tahun. Berarti kalau sudah 60 tahun gimana Pak? Siap. Sak siap-siapnya harus siap, nggak boleh tidak siap. Makanya kalau ada adzan pakai HP-nya dikasih suara adzan Pak, karena mungkin tidak dengar. Terus datang. Kalau nggak bisa begitu, bikin orang rumah rame-rame mengingatkan. Itu saya sebut dengan live alarm. Nah, kalau di HP kan nggak bisa di sana. Kan alarm biasa.
Kalau di rumah harus ada live alarm. Ada ya Pak di rumah Bapak istri, wis adan kok nggak mangkat-mangkat. Itu alarmnya namanya, alarm alamiah. Bu Mas Iman tak ajari gitu. Kok lho iki piye to? Wis adan kok meneng wae. Iya, wis kira urban. Wis tak jamin ning kono kalau di masjid kampung saya Pak itu kalau subuh 20 menit Pak. Kesepakatan Pak. Maksudnya gimana? Supaya banyak yang mau datang dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena rakaat ini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Nah, jadi diberi kesempatan. Bahkan ada yang datang sudah bunyi Pak, tit. Tapi dulu belum saya jadi itu langsung komat Pak. Orangnya nggak diberi kesempatan sholat. Kan iman-iman sudah datang dari rumah ke situ. Loh, yang lain nggak bisa loh. Ini bisa. Sudah masuk masjid, kasih kesempatan sholat. Jadi mereka jamaah itu sudah nggak ngitung lagi 20 menit. Karena apa Pak? La yuraddu doa bainal adani wal iqamah. Tidak ada doa yang ditolak di antara adzan dan iqamah. Berarti komatnya makin panjang nggak apa-apa. Ya, kecuali ada keperluan. Ya, kalau ada keperluan gimana? Ya tahan dulu lah sebentar. Karena ikut jamaahnya kan top. Karena 2 rakaatnya sunnah saja lebih baik dari dunia seisinya. Apalagi sholat wajibnya. Jadi sudah mati, sudah bunyi titit sini tidak pakai titit ya. Pakainya apa? Komando ya. Oh ada juga ya. Itu walaupun sudah mati ada orang datang, saya stop komatnya, kasih kesempatan dia sholat 2 rakaat. Karena dia dapat dunia seisinya. Yang ngasih kesempatan dapat nggak? Dapat. Ya, jadi jangan sampai muadzin ini kesusu langsung komat, tapi ngasih kesempatan orang yang terlambat ini sholat dulu 2 rakaat nggak apa-apa. Kan sholatnya ringan. Sholat 2 rakaatnya Rasulullah riwayatnya qobla subuh ini ringan ya. Ya, itu dulu dipersingkat, nanti 7 baru kita sebut 3, yang lain nanti ya warajulani. Oh yang ketiga tadi saya janji yang warajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Loh, bisnis boleh nggak? Boleh. Bisnis boleh ketemu. Kan nanti menghasilkan uang. Nanti sepakat, nanti kalau dapat uang, infak, sedekah. Nah, tetap karena Allah ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir, ukhuwah Islamnya. Ukhuwah Islam ini umum Pak. Semuanya dapat ya. Karena dalilnya di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini sekaligus menjelaskan Pak, masuk surga kan Rasulullah mengatakan bukan semata-mata karena amalnya, tapi dia terus ditanya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya wahai Rasulullah? Ya, saya juga bukan saja semata-mata karena amal saya, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi orang masuk surga itu ya karena amalnya, ya karena rahmat Allah. Ada yang membalik, karena rahmat Allah ditambah karena amal iman dan amal soleh, ya kan? Nah, jadi di belakang sudah ketahuan tuh, supaya diberi rahmat oleh Allah, la'allakum turhamun itu bagaimana? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti kalau kita ini bertakwa, dapat otomatis rahmatnya Allah. Berarti orang yang takwa tetap masuk surga. Surah Ali Imran yang terkenal ya, dihafalkan 133, 134. Biasanya keluarnya waktu halal bil halal. Apa Pak? Atau belum? Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua kepada pengampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah tahu luasnya langit, Pak? Bu? Bu? Nggak ada yang tahu, sampai sekarang nggak terpecahkan. Yang ketemu itu karena jangkauan lensa teropong dari bumi oleh para ahli astronomi. Ya. Yang nggak ketemu, Allah alam seberapa luasnya. Kita ini hidup di sistem yang namanya galaksi atau tata surya yang disebut Bima Sakti. Oleh Indonesia dinamakan Bima Sakti. Itu ada mataharinya, ada bulan, ada bumi, dan planet-planet yang banyak itu. Ada Saturnus, ada apa. Itu. Nah, itu langitnya kayak apa, luasnya. Dan hebatnya langit itu kuat, tapi transparan. Adik tahu ya, transparan Bapak Adik? Tembus pandang, coba. Ini kan aneh, barang yang aneh. Tembus pandang tapi kuat. Biasanya kalau kuat kan tembok. Ya kan? Yang kita ketahui di dunia ini, yang kuat itu tembok. Tapi ini kok transparan itu kuat. Buktinya apa? Kalau pesawat itu nggak siap dengan peralatan khusus, begitu keluar dari bumi, meledak, terbakar. Jadi kuatnya bukan main tuh langit. Tapi hebatnya transparan. Sehingga matahari bisa memancarkan sinarnya sampai ke sini dan tidak panas. Panas seket ya wis 2000. Ya Allah, panas. Ya Allah, panas. Mending sih ya Allah. Ini panas banget. Mehono apa ya? Indonesia pernah kan sebentar kemarin itu panas sekali. Sekarang mungkin juga panas. Kalau di Arab Saudi tertinggi 56 derajat. Ya. Dulu kami mengalami itu di musim haji beberapa tahun yang lalu itu. Yang terakhir juga masih 52, 54 gitu kan. Nah, ini jadi orang bertakwa kepada Allah itu mendapatkan rahmat. Berarti rahmat itu diperoleh untuk masuk surga. Jadi pegang teguh kita harus bertakwa. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, jadi walaupun nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan perkawinan, tapi bersaudara. Sekarang kacau. Hanya karena hal yang duniawi, putus hubungan persaudaraan. Hanya karena ormas, putus hubungan persaudaraan. Apalagi orpol, organisasi politik. Harusnya di atasnya kita itu menempatkannya. Orpol, ormas itu kendaraan, itu alat. Kenapa malah jadi seolah-olah melebihi agama? Ada yang lebih kecil lagi. PKI menyampaikan begini, agama itu candu masyarakat. Loh, ini malah lucu. Ini mulai ada ini ya. Agama itu tahayul semata-mata. Agama itu macam-macam. Hujatannya luar biasa. Untung Bapak tidak mengenal internet, aman. Kalau saya begitu buka, itu website itu keluar, bisa macam-macam. Kalau tidak kuat ya repot ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kalau kita bertemu, mari sampai ke sini. Nah, berarti berbaik-baik dengan kaum kerabat. Ya, berbaik-baik itu ya kunjungi. Masa 30 tahun di Jakarta nggak pernah balik? Nah, apaan? Harusnya ya berusaha. Mahal Pak, jauh Pak, dicelengi. Yang lain aja dikerjakan kok. Silaturahmi kan perintahnya sejajar dengan ibadah-ibadah yang hebat, maka harus dicelengi. Misalnya takziah, begitu dengaran sing mati di Jakarta Mas, terus ora teko. Nah, ini keliru. Karena itu hak muslim dengan muslim yang lain, kan ada 6. Ya,
Salah satunya kalau mati kita mengantarkan sampai ke kuburan. Nah, berarti itu harus diongkosi. Nggak boleh kemudian mengatakan mahal, diselenggarakan waktunya. Kalau ada hubungan kekerabatan atau saudara yang karena Allah tadi, ya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kecuali halangan syar'i, ya pas tugas misalnya, saya pernah itu tugas di luar pulau, ya enggak bisa, akhirnya hanya telepon ya belum diangkat, pasti sedang goncang semua, berarti WA dulu, saya sedang di sini, maaf tidak bisa takziah. Nah, lain kali kalau ada kesempatan takziah. Nah, takziah kan waktunya panjang, tidak hanya ketika sedang meninggal dunia. Yang kedua, memberi salam tadi, ya. Biasakan memberi salam. Karena salam itu doa terbaik. Wes didoakan selamat, didoakan lagi dapat rahmat, didoakan lagi dapat barokah. Jadi kita harus mulai melancarkan. Saya dulu pernah di sini ngomong, jangan tiru teman saya. Atasannya pernah tuh. Saya kalau pas ketemu atasan saya ngobrol tuh, dia dapat telepon, Assalamualaikum. Mungkin dari sana kan kasih salam. Dia jawab, Assalamualaikum. Iya mas, apa? Yang benar gimana? Mulai sekarang harus fasih diucapkan supaya mendapatkan manfaat dari yang kita ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salammu api lengkap. Ya biar aja dikomentari, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang sudah mulai biasa. Teman-teman saya kalau salam tuh mesti panjang. Saya hanya bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini adem langsung ya. Karena saya didoakan lengkap, padahal saya hanya ngasih semoga keselamatan. Berikutnya apalagi senyum. Nah ini nanti kita belajar kok bisa itu membuat bahagia. Terus jabat tangan. Jabat tangan ini selain juga nyambung Pak, hatinya Pak. Orang yang salamannya bener nih, greng Pak. Bukan greng dalam arti nafsu. Kalau perempuan kan memang nggak boleh salaman dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan laki-laki salaman. Itu kalau nggak pas bisa belasan-belasan tuh Pak. Saya pernah itu belasan. Ini kok orang pas, tapi naik wes yang hatinya nyambung tuh langsung put gitu Pak. Bener nggak ini omongan saya? Ya, jadi ini kok ya pas, tangannya kono ya pas, plek. Padahal kita nggak sampai ngincel loh Pak, biasa aja, tapi pas telapaknya nyambung dengan, nah itu bagus sekali, hatinya nyambung juga, ya. Terus saling berkunjung, nah ini hebat sekali Pak, ada seorang yang berkunjung jauh di desa lain yang jauh. Allah menguji, menurunkan malaikat untuk ketemu orang yang sedang jalan ini. Kamu mau kemana? Saya mau ke saudara saya. Apa ada keuntungannya? Kamu mau bisnis? Enggak. Saya memang mau ke sana. Apa kamu ada janjian? Enggak, saya mau ke sana. Mengapa kok gitu? Karena saya mencintai dia. Hanya ngomong gitu Pak. Malaikat melaporkan pada Allah dan Allah memberi kabar, katakan pada orang itu, aku mencintai dia sama dengan dia mencintai saudaranya itu. Hebat sekali. Jadi orang yang berkunjung pada saudaranya dapat langsung cintanya Allah. Lu ngono kok ora gelem ongkos. Aduh Mas, Jakarta. Saiki Jakarta wis cedak kan, bukan DKI kan? Apa Pak? DKJ. yang jauh nanti malah mana? IKN ya kan. Kalau itu ongkosnya agak mahal Pak. Kalau sana mungkin sekitar 5 ya, 5 juta ya. Karena IKN itu berarti lewatnya balik papan. Nah, kalau nanti bisa berarti apa landasannya udah jadi terus pesawat bisa ke sana ya bisa langsung. Mahal ya. Berikutnya apa? Menolong. Menolong Pak. Kesulitan saudaranya harus ditolong. Ya, semaksimal mungkin. Kemudian mencegah kedoliman. Mari kita lihat
Salam sudah diterangkan. Nah ini Pak, tersenyum nih Pak. Saya cari gambar, bukan orang Indonesia biar nggak ini orang, kayaknya orang Timur Tengah ya. Kan enak tuh dipandang Pak, orang tersenyum. Mengapa? Ya, ini fadilahnya aja luar biasa. Tabassam fi wajhi akhika laka sodakotun. Tabassumuka, bermuka cerah, bermuka manis, tersenyum di hadapan saudaramu itu sodakoh. Saudara ada tiga nanti ya. Saudara karena hubungan darah dan perkawinan, saudara karena Allah, tidak punya hubungan apa-apa tapi mencintai karena Allah. Yang ketiga, ukhuwah Islamnya. Seluruh orang yang bersyahadat adalah Muslim itu bersaudara. Langsung senyum kita dapat. Loh senyum tak ora gelem piye. Makanya dulu saya ngajari, saya kan cerita pernah bekerja di rumah sakit. Nek ketemu rumah sakit itu kan banyak peluang untuk bersedekah karena ada apa? Selasar, koridor. Ketemu wong sekali-sekali aja melengos. Tak suruh tiru di hotel, tapi nggak pernah saya ajak ke hotel karena di hotel di Pemalang itu waktu itu masih lama, model lama. Kalau ketemu nggak senyum, tapi coba jenengan ke hotel sembarang aja yang di Semarang ini, yang punya orang Islam tuh Gracia atau Pandanaran. Itu Pak asal ketemu nggak pernah melengos Pak, mesti mantuk. Selamat pagi Pak, mesti. Karena hotelnya diajari umum, tidak assalamualaikum, itu berarti hotel syariah. Tapi hotel-hotel yang ada pasti. Itu sudah dipraktekkan di Telogorjo Pak. Saya penelitian di sana pada tahun berapa itu ya? 2002 atau 2001 Pak. Saya duduk dilewati oleh cleaning service Pak. Kali dia nggak, ya cuma nyapa, senyum nyapa. Mari Pak, selamat pagi. Karena waktu itu pagi. Loh dia balik kok masih sama Pak. Dia langsung balik. Maaf Pak, Bapak sudah dilayani apa belum? Itu saya belum ketemu di mana-mana kecuali 2 rumah sakit Pak waktu itu ya. Tahun itu kan tahun yang belum ada reformasi yang kenceng gitu. Ya sudah ada reformasi 98 tapi pelaksanaannya kan belum. Masih penjabarannya lain-lain. Nah, yang kedua di rumah sakit Banyumas Pak. RSUD. Sama. Saya dilewati petugas yang seragam pasti ini kan orang rumah sakit. Selamat pagi Pak. Dia balik lagi ketemu saya. Tanya dia. Selamat pagi Pak. Maaf Pak. Bapak kok masih duduk di sini? Apakah sudah dilayani? Gue coba. Ini hebat Pak. Itu keunggulannya orang Islam harusnya begitu. Ya, kalau kita melihat seluruh riwayat-riwayat maupun ibadah yang dianjurkan. Jangan cuek. Jadi karyawan yang bersama saya waktu itu saya ajari, nek ketemu wong, ngomongnya ini selasar. Aja melengos, ngadep baik, mesem, untuk pahala. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekahun. Itu ya, alhamdulillah sampai sekarang mereka masih apal. Oh Pak Mas Rifan gitu. Malah ada yang tidak kenal saya sama sekali. Ya, saudari ketemu, saya kenalkan diri. Dokter sekarang jadi wali kota di Magelang Pak. Ya, penyakit dalam. Saya salami kenalkan kalau Pak Mas Rifan. Kalau rumiyin nggih nate kerja teng rumah sakit jenengan. Waktu itu ketemuannya haji Pak, IPHI. Dipakai Pak Ustadz Kamdo itu pakai seragam hiji. Dia langsung bilang Pak, luar biasa. Pak Mas Iwan tidak perlu mengenalkan sama saya. Saya belum ketemu Mas Iwan, tapi saya sudah kenal Pak Mas Iwan. Sebaik-baiknya. Masya Allah, kok bisa gitu? Banyak yang cerita Pak tentang Pak Mas Iwan katanya. Oh, alhamdulillah berarti ceritanya mending ya, baik ya. Alhamdulillah Pak. Orang baik kan, saling mendoakan, akhirnya dia nyalon di Pemalang, tapi survei Pak, survei enggak dapat. Terus saya tanya, saya telepon lagi, Mas, kenapa kok enggak jadi? Saya sudah siap-siap mau membantu, kan banyak teman masih hafal saya di Pemalang.
anu Pak, survei elektabilitasnya nggak cukup katanya. Nah terus jadi nyalon apa enggak? Saya malah nyalonnya di Magelang Pak, mohon doa restu Pak. Jadi Pak, ini nyalon lagi kayaknya ini, ya incumbent ya. Nah itu orang yang sangat santun, itu dididik oleh agama Islam, ya. Justru dia memberikan apresiasi, padahal saya nggak minta, ya kan? Banyak orang ini belajar begitu, maka kita harus belajar seperti itu. Kemudian keluar ini namanya hormon Pak. Kalau tersenyum itu bernilai sedekah, kemudian hormonnya keluar. Nah ini yang menyebabkan kita bahagia Pak. Sekedar tersenyum tapi membuat bahagia. Namanya endorfin. Yang ketiga, ini kalau dibuka Pak, kita kayak gini nih mukanya. Otot yang celanteng. Sing ganteng yo hilang, sing ayu yo hilang. Tinggal otot-otot saja, ya. Pedeni, ya. Ya itu Pak, kalau senyum hanya dua otot kanan kiri cukup. Ya, mari kita lihat. Yang ngangkat bibir, ngangkat ke atas. Kalau senyum kan seperti perahu Pak, perahu yang berlayar. Nah, lihat saya tersenyum ini kan gini ya, perahu. Tapi kalau merengut gimana Pak? Perahunya mengkurep, nggak bisa berlayar. Maka jangan merengut Pak, nanti perahunya mengkurep. Ya. Tapi kalau takdirnya mulutnya model gitu ya sering tersenyum aja biar perahunya balik ya, bisa berlayar. Nih kita lihat Pak, itu namanya zygomaticus mayor. Kanan, karena di situ kanan sama kiri, biasanya ada D dexter, kiri namanya S sinister. Mari latihan Pak, Bu, latihan Bu, tersenyum yang lebar. Nah, jangan hanya kalau foto saja, senyum, cheese, atau tempe. Ada yang nggak mau cheese katanya, itu barat, pakai tempe aja Pak. Nah, segera itu hormonnya keluar, namanya endorfin. Hormon itu dicurahkan ke seluruh peredaran tubuh. Semuanya menjadi terpengaruh, pembuluh darahnya melebar, ya, detak jantungnya menurun, ya. Itu Pak. Jadi kita dapatnya macam-macam, ya sedekah, ya bahagia, ya. Gitu. Dan itu kalau ototnya diambil Pak, malah begini jadi tengkorak, no? Jadi orang ganteng orang lain. Tengkorak apa ada yang ganteng? Enggak ada. Nah gitu kok ada yang sombong ya. Nah ini sedikit tentang endorfin, pakainya bahasa Inggris tapi saya terangkan aja singkat. Endorfin itu keluar dengan dua cara. Satu ketika ada rasa nyeri, misalnya jatuh, patah tulang, atau kolik di dalam tubuhnya, misalnya ginjal dan sebagainya. Itu endorfinnya keluar, dia berfungsi seperti morfin, mengurangi sakit. Ya, otomatis kan? Makanya selalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Pak dizikirkan itu. Karena zikir itu nanti juga dapat kebahagiaan. Karena apa? Karena sakinah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kita akan dapat ketenangan batin. Kemudian dia itu produksinya di otak. Di pusatnya itu di hipotalamus kecil di tengah-tengah itu. Jadi nggak kelihatan dari luar. Nah, bagaimana memacu yang lain? Memacu supaya dia keluar, ya. Jadi dia itu mengurangi stres. Yang berikutnya moodnya jadi tinggi. Ya, kan ada orang yang suatu hari merasa piye gitu, rasanya kok sumpek gitu. Nah, kalau udah ketemu orang tadi dilakukan tadi ada uluk salam, kemudian mesem, salaman, itu endorfinnya keluar, padam lagi. Maka orang Indonesia bilang muka yang jelek itu muka yang ditekuk-tekuk, karena lipatannya banyak tadi dengan gambar tadi. Tapi orang yang mesem lipatannya cuma sedikit karena langsung bibirnya seperti
perahu yang berlayar. Berikutnya apa? Cara mengeluarkan yang lain. Boost itu dikeluarkan dengan banyak, yaitu dengan cara latihan, exercise. Jadi orang-orang yang olahraga itu bisa keluar endorfinnya. Apalagi kalau ketemu orang banyak, halo, gitu. Kalau di lapangan olahraga, jarang saya dengar assalamualaikum. Kabari, wes orang kita orang olahraga, gitu kan? Itu keluar endorfinnya keluar. Berikutnya apa? Makan ternyata Pak bisa dapat endorfin. Tapi makan yang disukai. Apa ada makan yang tidak disukai? Banyak loh. Disuguhi kan ya terima aja, jangan kemudian wah rasa seneng aku rasa gimana, jangan. Disuguhi ya habiskan aja. Bismillah, Allahumma mlebu. Jadi mlebu kabeh. Kayak haji Pak dulu, haji yang tempo dulu Pak, itu kan cateringnya ngarang itu. Gawe apa sop kabeh, tapi sopnya ning kuah karo daging. Ya kan? Nasi sop daging terus ngono. Nah, suatu hari itu saya didekati oleh jamaah lain. Pak dokter, saya kok mau belajar dari Pak dokter. Loh, belajar apa? Gua kan malah sinau jenengan ustaz ya. Enggak, dalam hal makan. Oh, ada apa makan? Saya melihat Pak dokter kok enak sekali makannya. Enggak enak gimana? Ini enak. Dagingnya gini jarang saya ketemu. Dagingnya di sana kan bagus-bagus ya Pak, daging merah itu ya, yang sudah haji atau umroh. Wah, enak ini. Apalagi supnya ada asin, ada apa, dikit-dikit kan lumayan. Nah, yang lain kok pada nggak doyan ya. Nah, dia ngarang kok, yang dihadapi sop begini ngarangnya gudeg, ya lebu saya bilang gitu. Terus donganya apa Pak? Donganya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lebu. Allahumma ditelan. Loh, karena bapak saya bilang gini, makanan itu Pak, nang itu kan, nang dia makanya nang, makanan itu nang, ojo mbok pikir, iku krasa iku ning ilat tok. Baru tekan tenggorokan ora rasane. Bener ora? Pokoknya kowe aja sampai ngeleh. Oh, ibu masak apa wis mangan. Itu loh tanggamu sing kono ra kuat mangan. Itu lah beri contoh gitu ya supaya syukur. Nah, saya mengangguk-ngangguk ternyata terpakai ketika di mana di Mina sama di Arafah ya Pak ya, Pak Asrul ya. Itu kan dulu katernya pokoknya nganggo drum-drum gede gitu. Masa es, tapi dagingnya enak banget itu, irisannya besar, ya, empuk gitu kan. Jadi nikmat sekali. Jadi makan bisa menyebabkan endorfin keluar. Tapi dulu saya kalau tidak salah sudah belum diperingatkan Rasulullah jangan semuanya dimakan. Jangan setiap ingin terus dituruti. Yang sekarang ini loh kuliner Pak, itu nggak boleh. Kemudian exciting moment. Jadi momen yang membahagiakan. Sekarang ini kan membahagiakan, ketemu ono guyon sidik-sidik, ya kan? Ini namanya membahagiakan. Atau kalau kenduren, syukuran apa, ya kan? Orang Jawa kan banyak syukurannya. Kendurenan itu salah satu untuk it'amut to'am katanya, supaya kita ketemu, saling silaturahim atau saling mendoakan. Berikutnya apa? Mendapat pesan. Nah, ini bisa dapat surat kalau dulu zaman pos ya, karena pos sudah nggak laku karena sudah ada HP. Kasihan pos itu, pindah terus kantornya. Saya itu dulu langganan pos itu karena ngirim barang, bukan ngirim surat, ini ngirim barang. Pindah sana, pindah sini, sekarang di sana. Itu balang, nggak tahu pindah lagi kemana. Ya. Saya kasihan, nggak kuat bayar kan. Dulu kan di dekatnya ada gitu, ya. Sekarang jadi toko sepeda tuh Pak. Dulu kan kantor pos itu. Nah ini mendapat pesan yang membahagiakan tapi ya gimana kabarmu? Saya sekarang dapat pekerjaan. Saya merantau tahun sekian, alhamdulillah doa restunya ya. Nah itu bahagia. Endorfinnya keluar. Berikutnya banyak cara yang lain. Nah salah satu tadi samuka fi wajhi akhika sedekatun. Di mana saja kita ketemu saudara, senyum, assalamualaikum, jabat tangan. Kalau laki-laki dengan karena
Dua orang yang jabat tangan, ma min rajulaini yaltaqiyani wa yatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang itu bertemu kemudian saling berjabat tangan, dia diberi ampunan oleh Allah sebelum berpisah. Masya Allah ya. Jadi ini lengkap. Ya sholat subuh, ya dzikir, ya baca Quran, baca macam-macam. Wis ngono ketemu ning ruang ngisor entuk soto. Kurang apa maneh. Alhamdulillah. Makanya saya pernah bilang nanti yang tua itu awet tua. Segitu terus. Jadi ada orang itu nggak berubah wajahnya, tapi tua, tapi sehat, nggak berubah-berubah. 70 ngono, 80 ngono, 90 ngono, ada nggak? Ada, saya banyak ketemu orang seperti itu. Itu awet tua namanya. Karena banyak senyum, banyak salaman, banyak assalamualaikum, ya kan? Logo hatinya ini besar, bukan ketemu merengut. Berkuing rasani, wis mangan apa jenazahnya saudaranya. Naudzubillahi min dzalika. Mari kita bahagia. Masih 10 menit Pak, monggo kalau ada tanya jawab. Ini boleh, bebas juga boleh. Ya, artinya pertanyaan seputar bahagia karena silaturahim, ukhuwah Islamiyah atau bersaudara karena Allah. Tapi yang lain juga boleh. Monggo Pak, masih 10 menit. Sampun paham sedaya, mboten wonten pertanyaan. Sudah ditunggu Pak di bawah. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Nggih, Ustaz monggo. Wah, ini penting, ini pertanyaan orang pintar soal begitu ya. Masya Allah. Sekejap pun tidak apa-apa, sudah mengeluarkan endorfin. Yang penting senyum. Dan senyumnya bukan dibuat-buat. Dan yang menerima senyum jangan mengira, wah senyummu kok terpaksa atau jangan. Ada orang yang lagi senyum biasa kok malah dikomentari, itu serba repot ini kalau begitu. Ya tulus dengan tulus lah, ya. Yang senyum tulus, yang menerima senyuman tulus. Dua-duanya dapat endorfin, dua-duanya dapat bahagia. Dan dapat nilai sodako, ya. Sodako yang nggak pakai modal, coba sering senyum. Jadi kalau di rumah sakit itu peluang untuk tersenyum banyak. Karena apa? Pakai selasar tuh Pak, ketemu terus Pak, senyum terus. Dan ada perintah, masih ingat? Uluk salam pada man arrafta, pada yang kamu kenal, wa malam ta'rif, dan uluk salamlah kepada orang yang enggak kamu kenal. Lo itu hebatnya Islam, udah kenal salam, tapi orang masih kaget. Oh, assalamualaikum, nggak pernah praktekkan. Bersolat kan perjalanan di masjid yang nggak saya kenal, sholat keluar masih banyak yang duduk-duduk, assalamualaikum, malah demlongnya nggak jawab. Ya itu ulangannya tekan. Tapi ya di masjid lain dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung mengulurkan tangan. Bapak dari mana? Nah, ini kan lanjut ini, ya kan? Itu kalau orang bisnis seneng itu, ketemu nanti usahanya apa Pak? Di bidang apa? Oh saya ada ini, oh malah ketemu bisa jadi rezeki toh. Makanya fadilah silaturahmi masih ingat? Siapa yang seneng dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, falyasil rahimahu, ya kan? Komplit Islam itu. Jadi bisa jadi bisnis malah, ya kan? Dapat tambahan rezeki. Nggak sengaja cuma di masjid mau ngambil sandal, di situ ada orang assalamualaikum, ngobrol. Kemarin saya pernah di Demak itu yang ring road itu mampir sholat terus ngobrol-ngobrol, masih sampai sekarang kadang-kadang kirim WA. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Dia pengusaha ternyata. Kan kalau misalnya saya juga pengusaha kan saya seneng itu, langsung gandeng tuh, telepon ketemu lagi di mana,
transaksi. Tapi kan saya bukan pengusaha, jadi cuma melanjutkan dengan misalnya Idul Fitrian ya, kirim, maaf lahir batin Pak, gitu Pak. Jadi mau panjang nanti malah nggak bisa balik, gitu. Nggak bisa balik lah ya, ya pasti bisa balik sekejap. Kecuali itu saya pernah mengikuti halal bihalal itu di suatu pendopo mubeng Pak. Itu ada teman yang mencermati, Mas Ivan ki iso mingkem ora ngono ora iso mingkem piye. Lho apa? Lho mau senyum terus rak mari-mari. kan kan terus berkilen Pak. Kan terpaksa senyum terus. Jadi ada terpaksanya, tadinya kan sudah kesel ini, tapi ya terus ya. Nah, akhirnya selesai ya. Bayangkan tuh sak pendopo sini piro gitu. Kalau tradisi di kabupaten kan gitu, habis sholat Idul Fitri di lapangan langsung muter-muter itu ya. Jadi panjang, pendek tidak masalah, langsung otomatis keluar endorfin. Endorfin membuat rileks, membuat moodnya tinggi, membuat bahagia. Maka jangan sungkan-sungkan untuk sedekah. Gak punya uang, senyuman. Nah, itu ya. Ada lagi? Cukup nih, adik-adik ada pertanyaan? Paham? Nah, serumit apapun masalahmu, tampakkan wajahmu yang paling ganteng. Dihiasi senyuman yang sangat lebar ya. Insya Allah nanti. Oh, masih ada mau Pak? Nah, ini juga ada pedomannya Pak. Pedomannya itu orang yang tidak menghormati yang tua ya, atau tidak menyayangi yang lebih muda, laisa minna. Lihat Pak ini. Laisa minna itu Rasulullah mengatakan bukan termasuk golonganku. Laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Tidak termasuk umatku orang yang tidak kasih sayang pada yang lebih kecil, lebih muda, lebih rendah pangkatnya, lebih kurang ekonominya, walam yuwakir kabirona, dan tidak menghormati yang lebih besar, yang lebih sepuh, yang lebih derajatnya tinggi dalam kedudukan sosial. Jadi terutama kabir diartikan adalah usia. Nah, jadi yang muda mendahului ya, nyalami duluan. Itu akhlak Islam. Atau kalau di kampung saya dulu namanya Idul Fitri itu berkunjung. Nah, itu namanya unjung, di sana disebut unjung di Jepara. Semua yang pernah nom datang ke yang tua, itu akhlak Islam. Bapak saya pernah tua gitu. Tapi saya diajari kamu jangan nyegat. Kamu harus keliling juga. Ada yang keluarga lain karena pernah tua, anaknya nyegati aja. Ya. Yang datang ikut nyalami. Ya, ini enggak bagus, sudah bagus tapi kurang bagus. Tapi ditingkatkan bagusnya kalau kita mau mendatangi. Jadi makanya dulu tradisinya itu sak kampung muter-muter Pak. Kamu ketemu di jalan, ke sana, buka rumah, di meja banyak makanan, dan waktu saya kecil itu apal banget makanannya, odol kabeh ini. Ono dahlia, ono roti kering, ono emping, gitu kan. Kalau lebih mampu sedikit ada mete goreng, gitu. Terus teh atau sirup. Tapi khusus Idul Fitri sirup semua, tehnya pergi. Nah yang lebih tinggi menyediakan Fanta, Coca-Cola. Zaman saya kecil sudah ada itu, Fanta, Coca-Cola. Terus anak-anak yang keliling-keliling itu, wis rono. Gini apa? Lek anu lho. Bu, ayo Mas. Nah, saya yang disuruh di depan. Nggak berani. Mas, ngarep Mas.
Lu bentuk limun. Sebelum ada Coca-Cola limun ya, masih ingat ya? Yang tutupnya putih itu, wah coklat jus gitu. Alhamdulillah gitu kalau itu Fitri ya. Gak tahu sekarang kayaknya juga masih, tapi sudah macam-macam variasinya. Ada yang terakhir yang menyediakan opor. Wah ini yang paling andalan. Keri wae, aku brono nih keri. Soalnya aku ndak warak duluan. Nah, gitu Pak ya. Jadi khusus Islam luar biasa, makanya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Tinggi Pak, nggak ada yang mengungguli Islam. Saya itu uh, kumpul ulama ini kan takdir Pak. Sekolah dokter itu kumpulnya begitu. Baru wis lulus tekan Semarang ya kumpulnya Ustadz Kamdo. Digiring terus ke situ. Jadi saya di grup saya dijulukinya bukan dokter lagi Pak. Itu karena silaturahmi kan gitu. Jadi sering ditanya ini itu, akhirnya mereka menjawab apa, mereka mengapresiasi. Jadi kalau nyebut saya sudah bukan dokter Mas Rifan lagi. Jadi alhamdulillah kan, tadi dijaga untuk kumpul dengan kan lagunya Pak Kiai Bisri Mustafa yang kemudian diterkenalkan oleh Cak Nun apa 5 perkara itu Tombuati ya, Tombuati ono 5 perkara nih kan, di situ ada kumpul ulama ya. Alhamdulillah nggak sengaja disetting terus itu sama Allah ya, ketemu terus akhirnya dimintai ngomong seperti ini kan. Saya senyumnya banyak ini dari datang assalamualaikum saya sudah senyum berapa kali ini. Makanya istri saya suatu hari ketika saya kurang sehat itu tenang kuat insya Allah. Begitu di sini itu Pak seger Pak. Karena apa? Ternyata nggak sengaja kan senyumnya ini terus menerus ya. Nah, ada guyonnya senyum. Nah, ada MC-nya ngelucu ya kita senyum. Jadi di majelis itu banyak senyumnya, akibatnya endorfin apa hormon bahagia namanya. Nah, ini sekarang disebut hormon bahagia itu banyak keluarnya. Baik, sudah jam 6 kita akhiri. Mari kita doa pagi ya. Doa pagi didahului dengan zikir 3 kali saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan doa paginya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Kedua, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ternyata nggak ada di sini. Mari satu kali lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat 2 rakaat pahalanya haji umroh sempurna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.